Sejak kampung Bojong Kenyot datang ke Belanda, terjadinya bentrokan antara penduduk kampung dengan Belanda. Dan pada saat itu, kepulangan Menir, Belanda dengan dua putri dan anak satu buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar kampung Bojong Kenyot. Inilah alkisahnya. Ayo kita isi perut hidup dari itu. Asik, yuk, Pi, cepat. Kemil. Di sini orang pada makan apa? Di sini cuma ada makanan biasa, Tuan. Oke, saya pesan seadanya. Sebentar, Tuan, saya alihkan. Kami izin pergi ke sana. Oke. Karena Menir keluar dengan seenaknya, maka terjadilah cuplikan antara Menir dengan emak. Melihat kejadian itu, Pitung datang dengan emosi. Tuan, makanannya belum dibayar. Anda mengatur saya. Apa Anda tidak tahu? Aku ini siapa? Maaf, Tuan, bukannya saya memerintah, tapi memang begitu peraturannya. Kamu tidak menggunakan itu. Maksud kamu apa? Saya yang berkuasa di daerah ini. Kamu yang berkuasa di sini. Meskipun kamu yang berkuasa di sini, tanah ini tetap kelahiran gue. Kamu orang banyak ngomong. Saya kondisi dia. Dan akhirnya Penceng berhasil dikalahkan si Pitung. Menir pun pulang dengan pencengnya. Rasain lo nggak tahu siapa gue. Coba tahu nih. Tapi, apa yang terjadi? Ayah bisa cerita dari itu. Memangnya siapa orang itu? Katanya sih namanya si Pitung. Siapa kasih itu? Iya, siapa itu? Banyak yang bilang dia jagoan Betawi, Nom. Ah nggak apa-apa mak. Ya, Mak, gak apa-apa tuh. Makasih ya udah nolongin, Mak. Sama-sama mak. Mau masuk aja nanti itu yang beresin. Tuh. Tung. Lo nggak lihat orang lagi pada mukul itu? Oh, tadi habis ngajak ribut ini sendiri. Pitung dan Pitung pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja Pitung bertatap muka dengan Maria. Karena Menir melihat Pitung melihat Maria. Menir menegur Pitung. Orang pada ngapain lo masih di sini? Ngapain aja anak saya? Ngapain sih lo? Aku nggak ada maksudnya lo berani sama orang. Lalu mereka berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Maria dan Lala sedang berjalan di jalan taman. Tak sengaja, mereka bertemu dengan Pitung dan menatap mata, dan pada saat itu, benih-benih cinta pun tertanam di hati Pitung dan Maria. Nona, ngapain di sini? Sedang jalan. Iya, kita lagi cari udara segar. Nah, aku kesana dulu ya cari angin. Iya, jangan jauh-jauh. Kalau boleh tahu nama Nona siapa non? Nama Suko. Iya, nggak apa-apa. Nama saya Maria. Namanya aja Pitung. Apakah kamu ingin menemaniku jalan-jalan keliling kampung ini? Kalau boleh. Akhirnya mereka pun berjalan di jalan dan Maria menampilkan sebuah kalung kepada Pitung. Tak disangka, Penceng melihat mereka berdua
dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil Menir pun marah dan menyuruh penjahit untuk membawa Maria pulang. Tuan, Nona Maria sedang berjalan di taman bersama si Pitung. Ada apa dengan dia? Suruh dia. Seret. Baik, Tuan. Nona Maria, Tuan menyuruh saya untuk menyeret Anda pulang. Apa? Aku tidak ingin pulang. Pintu. Gue berjanji akan mengembalikan kalung ini. Sementara itu di rumah Menir, Maria menangis karena dimarahin oleh papinya. Papi, apa-apaan sih? Kenapa meja saya aku? Jangan banyak ngomong kamu. Masuk ke kamar sekarang. Papi, jangan kejam dong sama kakak. Kasihan dia. Kamu juga masuk ke kamar sekarang. Keesokan harinya, Pitung datang ke rumah Menir dengan emosi bersama Dudu. Karena Menir mendengar teriakan Pitung dan Dudu, ia menyuruh Kenceng untuk melihatnya. Ayo orang Belanda, keluarlah sini. Baik, Penceng, coba lihat di depan siapa yang teriak-teriak. Baik, Tuan. Hei kalian, ngapain mereka di rumah Tuan gue? Panggil bos lo. Baik, tunggu di sini. Tuan, di depan ada si Pitung sama si Dudung. Baik, kita samperin. Baik. Hei kalian, Ngapain yuk sini? Kenapa kamu memarahi anak kamu buat nyari-nyari Maria? Apa itu sudah apa? Penceng, habisin dia. baik Tuan. Cukup, kirain habisin dia. Dan pertarungan pun terjadi antara Dudung dengan Kenceng. Namun faktanya berkata lain, Dudung dapat dikalahkan oleh Kenceng karena memakai senjata. Itu yang tak terima temannya terlukai menggantikannya dengan Kenceng. Pusro, Sini lu. Jangan lukain temen gue. kami kita bertemu dengan Maria. Dia langsung pulang bersama Dudung sekaligus untuk mengobati luka Dudung. Lalu keesokan harinya, karena Menir kesal dua kali kalah terhadap Pitung, ia mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya menuju Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembara itu hingga ke telinga Dudung. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkan. Mak, air putih satu. Wah, juga nih hadiahnya. Apa gue hitung aja ya? Apa yang katakan mau ngejebak si Pitung? Istighfar dong, dia itu kan teman kamu. Kamu terima. Mak, mau nggak beli itu? Enggak lah Dum, dia itu kan anak baik. Kemarin-kemarin aja udah nolongin emak. Dudung pun berjalan sendiri ke rumah si Menir dan mengasih tahu teman si Pitung. Sedangkan teman yang mengetahui hal itu langsung diperintahkan si Pitung yang sedang tidur. Pitung bangun, Pitung bangun.
Bukan saya ai dari Pima. Ye, dasar ini lagi kagak percaya. Ya Allah, semoga anak saya kagak kenapa-napa. Setelah itu pun Dudung menghampiri ke rumah Menir untuk mengasih tahu kelemahan si Pitung. Ayo orang dada, Peceng, siapa yang datang ke rumah saya? Baik, Tuan. Ngapain lu di rumah bos gua? Jangan ngomong dulu dong. Kedatangan saya di sini mau kasih tahu kelemahannya si Pitung. Baik, tunggu di sini. Tuan, kata orang di depan, dia mau kasih tahu kelemahannya si Pitung. Oke, suruh dia masuk. Baik, Tuan. Lu disuruh masuk sama Tuan Menir. Oke, silakan duduk. Kedatangan Anda untuk apa dan ada apa? Begini Tuan, dengar Tuan sedang mengatakan saya membara untuk menangkap si Pitung. Ya, saya mengatakan saya membara untuk balas dendam dengan si Pitung. Nah, cocok banget tuh Tuan. Kedatangan saya kemari untuk menangkap si Pitung. Emang apa kelemahan si Pitung? Kelemahan si Pitung tuh ini. Selepas berbincang-bincang banyak bersama Dudung dan Tuan, akhirnya si Tuan mengetahui kelemahan si Pitung dan akan membalasnya. Keesokan harinya, Menir menyuruh Penceng menangkap si Pitung dan membawanya ke sebuah lapangan. Menir juga menyuruh Penceng untuk memberitahu semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan kecuali si Pitung. Peceng, carilah dan tangkaplah si Pitung. Baik. Gue harus menangkap si Pitung dan menangkapnya nih. Nah, jadi kamu di sini. Udah saya cari kemana tapi kamu di sini. Kenapa kamu cari saya? Saya bisa teman saya untuk menangkapmu dan membawa ke lapangan. Kenapa kamu lapangan? Udah diam. Saya turun saya untuk menangkapmu dan membawa ke lapangan. Kamu mana? Setelah si Penceng mencari si Pitung kemana-mana, dan akhirnya si Penceng menemukan dan menangkap si Pitung lalu dibawa ke lapangan. Kenapa kami disuruh berkumpul di lapangan? Sebenarnya ada apa ini? Alasan saya mengumpulkan kalian di lapangan untuk menghakimi si Pitung. Papi jangan, Papi jangan. Kamu pergi dari sini aja, Nona. Sudahlah kakak, ayo dengarkan si Pitung. Dudung, ayo bantu aku. Ya elah, gitu aja nggak bisa. Tolong kabulkan permintaan saya, ambilkan kalung di samping saku saya dan kembalikan ke Nona Maria. Siap, kalau begitu. Saya akan kembalikan kalung ini kepada Nona Maria. Saat Pitung sedang merasakan sakit, Dudung sangat menyesal dan dia langsung mengambil pistol yang ada di Penceng lalu dia langsung menembak ke arah Menir. Dan pada akhirnya peluru itu menancap di dada si Menir. Dan pada akhirnya Pitung dan Menir tidak bisa diselamatkan lagi. Maria tetap duduk di sebelah Pitung, lalu akhirnya Lala membawa Maria untuk pulang dan menenangkan diri. Dan pada akhirnya berkat perjuangan Pitung mereka semua hidup dengan tentram dan tidak bentrok lagi antara Belanda dengan Batavia. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia sedangkan Lala kembali ke Belanda. Demi